Bab 1077. Musuh yang familiar. Harley pergi lagi dan meninggalkan kerajaan Zhao. Sebelum pergi, dia pergi ke gunung tua yang tenang, berhenti jauh dari gunung tua, dan melihat ibu dan Ratu David Zhao dan Rani Si, serta makam kecil, yang menguburkan murid-muridnya. Cahaya pagi kembali menyinari bumi. Harley menyingkirkan ratusan gunung yang menjulang tinggi dan membuka jalan antara dunia kultivator dan dunia manusia awam. Para kultivator dinasti Dacu yang masih hidup melahirkan kultivator generasi baru, mereka diutus untuk berdakwah di dunia manusia awam. Semakin banyak manusia awam melintasi gunung dan datang ke dunia kultivator, meskipun jumlahnya tidak banyak, namun merupakan secercah harapan. Sebuah kota manusia awam tersebar, dan Harley sekali lagi menyinari cahaya ilahi kepada seorang bayi perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan. Itu Yanilu, murid pertama dari paviliun Taman Pustaka di luar gerbang Sekte Heng Yue, yang bereinkarnasi menjadi keluarga biasa. Matanya yang bersih dan cerah disalin dari mata Yanilu sebelum dia meninggal. Harley cukup beruntung untuk menamainya, masih memanggilnya Yanilu. Hari semakin larut, dan Harley mengenakan jubah, berhenti di sebuah kota kuno di dunia manusia. Orang tua, sepoci teh. Harley melepas jubahnya, duduk di depan kedai teh, dan meletakkan sela di pangkuannya. Namun, setelah sekian lama, dia tidak melihat lelaki tua itu menyajikan teh untuknya. Ketika dia melihatnya, dia melihat lelaki tua yang menjual teh berdiri seperti batu, memegang ketel di satu tangan dan mangkuk teh di tangan lainnya, menatap Harley dengan linglung. Wajah lamanya penuh dengan kerumitan dan perubahan. Ling Zhen. Harley juga tercengang, bukankah lelaki tua yang menjual teh itu adalah Master Ling Zhen, penguasa Aula Zengqi di masa lalu? Di masa lalu, ketika dia masih seorang kultivator kecil, dia tidak memiliki kekuatan bertarung melawan langit. Dia didefinisikan sebagai iblis oleh Ling Zhen yang tinggi. Ketika dia kembali kuat, dia membawa peti mati dan membuat keributan besar pesta ulang tahun Ling Zhen, yang menghapuskan Ling Zhen. Semuanya seperti kemarin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Tuan Ling Zhen di sini. Dia juga tidak berpikir bahwa Tuan Ling Zhen, yang telah dihapuskan olehnya di masa lalu, akan datang ke dunia manusia dan menjadi orang tua yang menjual teh. Di dunia manusia, itu masih ada. Harley tersenyum tipis. Tidak ada pembunuhan yang mengerikan. Semuanya begitu hambar. Rasa terima kasih dan dendam masa lalu telah lama lenyap. Yang disebut Tuan Ling Zhen telah lama dimusnahkan di sungai waktu yang panjang. Sekarang Harley tidak akan membalas dendam dari seorang lelaki tua yang menjual teh. Aku sudah tua dan terbiasa dengan itu. Master Ling Zhen tersenyum pada perubahan hidup, mengangkat kakinya yang gemetar, dan akhirnya meletakkan mangkuk teh di atas meja teh, mengisi semangkuk teh panas untuk Harley. Hari ini, dia bukan lagi ketua aula, yang dulunya adalah pemimpin aula Zengqi. Dia terlalu tua dan setengah tubuhnya terkubur di tanah. Seluruh tubuhnya, termasuk matanya yang keruh, penuh dengan jejak dari perubahan-perubahan kehidupan. Selamat tinggal Harley, yang tidak terduga. Pada saat ini, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Elemen usia akan segera berakhir. Dia telah melihat melalui apa yang disebut hidup dan mati. Di dunia manusia awam, meskipun dia adalah seorang lelaki tua yang menjual teh, dia menjalani kehidupan yang tenang dan penuh dan menyadari betapa salahnya dia di masa lalu. Masa lalu itu seperti asap, dan tidak ada kebencian. Ling Zhen hanya memiliki perasaan tentang waktu yang terbuang. Segalanya tampak seperti kehidupan setelah kematian. Munculnya Harley sebenarnya memberinya semacam kenyamanan spiritual. Dia menganggap Harley sebagai teman lama, bukan musuh.
Harley mengambil mangkuk teh, dan semuanya masih polos. Di jalan, orang-orang dan bayang-bayang ramai dan sibuk. Kadang-kadang orang akan melihat ke sini, tetapi mereka tidak akan berpikir bahwa peminum teh adalah orang yang paling berkuasa di dinasti Dacu hari ini, dan orang yang menuangkan teh adalah orang benar yang dulunya ketua Aula Zenki. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dua orang yang tidak pernah mati akan bertemu di sini, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teman lama. Bayar. Tidak tahu kapan Harley mengambil jubahnya lagi, meletakkan 2 piring tembaga di atas meja teh, mengambil sela, dan berjalan ke kerumunan. Dia datang dan pergi seperti orang yang lewat, tanpa meninggalkan jejak. Di belakangnya, tubuh tua Tuan Lingzhen bergetar, matanya yang keruh kabur dalam sekejap, dan punggungnya, yang terus-menerus menghilang, berangsur-angsur menghilang dari pandangannya di antara orang-orang. Harley. Suara Tuan Lingzhen serak, melihat teman lamanya lagi, penuh perubahan. Harley memulai perjalanan lagi, terus-menerus muncul di setiap sudut dunia manusia awam, satu demi satu orang yang dikenalnya ditemukan olehnya, dan setiap kali dia datang ke orang yang bereinkarnasi, dia akan meledak menjadi air mata dengan orbit kegembiraan. Beberapa hari kemudian, gemuruh terus bergema di seluruh dunia. Dia membangun teleportasi langit ilusi, yang menghubungkan Beichu dan Nanchu. Mereka yang bergegas ke kampung halaman mereka di bawah kepemimpinan Raja menginjakkan kaki di formasi teleportasi satu demi satu. Dengan bantuan kultivator, mereka dapat dengan cepat kembali ke kampung halaman mereka dan membangun kembali rumah mereka. Langit malam sangat dalam dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di dunia manusia awam, kesunyian malam pecah dengan suara 2 bayi menangis. Harley menemukan orang yang bereinkarnasi lagi, dan mereka juga saudara kembar, yaitu Fendi Zhang dan Hendi Zhang. Di kehidupan sebelumnya, mereka bersaudara. Dalam kehidupan ini, mereka bereinkarnasi bersama, yang mungkin merupakan nasib kehidupan sebelumnya. Harley tidak mengambil mereka, tetapi memasukkan cahaya ilahi ingatan ke dalam tubuh mereka dan pergi diam-diam. Malam masih sepi. Harley berdiri di puncak gunung, diam-diam menatap langit berbintang. Ketika Sela tertidur, dia akan berbaring di atas awan yang hangat, dan terkadang dia akan bergumam beberapa kali. Di tengah malam, Harley sedikit mengangkat tangannya dan menggenggam langit berbintang yang halus. Detik berikutnya, 2 cahaya ilahi melintasi langit berbintang dan datang ke arahnya. Jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah bara api dan guntur hitam, lebih tepatnya adalah api spiritual dan petir surgawi. Mereka kembali dan mendarat di telapak Harley. Mereka terus memukul, melompat dan bersemangat. Mereka terus bergesekan dengan telapak Harley, seolah-olah mereka menceritakan pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Harley tersenyum dan menyentuhnya dengan lembut. Pada tahun-tahun itu, tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi dipenggal. Meskipun mereka sudah mati, mereka tidak sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Mereka pada awalnya adalah kekuatan langit dan bumi, dan dapat menjadi terlahir kembali jika sumbernya tidak dihancurkan. Dengan berlalunya waktu, mereka telah mengumpulkan kekuatan sumber dan kembali ke Harley lagi. Seperti yang dipikirkan Harley saat itu, orang yang membunuh mereka adalah orang yang sangat mereka kenal. Mereka begitu akrab sehingga mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Mereka terbunuh dalam sekejap, bahkan tubuh aslinya tidak menemukan kekurangan apapun. Orang-orang yang membunuh mereka dikendalikan oleh pedang Zuxian. Sekarang, semua keraguan bisa terjawab. Di bawah sinar rembulan, api spiritual dan petir surgawi kembali menjelma menjadi tubuh inkarnasi. Meski telah menjelma menjadi manusia, kultivasi mereka tidak sebaik dulu,
jika ingin kembali mencapai puncaknya, mereka harus berlari selama bertahun-tahun tanpa henti di masa depan. Harley menghunus pedangnya dan memotong sumbernya. Seperti yang dia berikan pada tubuh inkarnasi bintang beberapa tahun lalu, dia juga memberikan kebebasan tubuh inkarnasi api spiritual dan petir surgawi. Mereka benar-benar bisa menjadi manusia. Mereka begitu gembira hingga menangis. Mereka tidak menyangka Harley akan melukai dirinya sendiri 2 kali dan memberi mereka kebebasan. Ayo, bantu aku menemukan reinkarnasi. Harley menepuk bahu mereka berdua dan mewariskan keterampilan rahasia teknik meramal kepada mereka, berharap mereka akan membantu menemukannya. Mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah yang berbeda, bersumpah untuk membantu Harley menemukan semua orang yang bereinkarnasi. Kali ini, mereka tidak lagi khawatir tentang orang yang mengganggunya, karena di zaman dinasti Dacu hari ini, selain Harley dan Annie Tang, orang yang paling kuat dalam kultivasi hanyalah alam Zen Yang, dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Setelah kedua pria itu pergi, Harley masih berdiri di puncak gunung, dengan lembut menutup matanya, dan merasakan kekuatan sumber antara langit dan bumi. Dia cocok dengan dunia, menjelma sebagai bagian darinya, dan menyatu dengannya. Seiring berjalannya waktu, ia menggunakan metode rahasia untuk terus-menerus menyimpulkan kekuatan antara langit dan bumi, dan menemukan sumber aslinya. Setiap angin, setiap inci tanah, setiap tetes air, dan setiap tanaman bunga dan tanaman tampak begitu baik dalam hatinya, seperti kerabatnya. Pemberhentiannya adalah pada hari ke-9. Selama 9 hari ini, dia seperti patung, terkena angin, hujan dan matahari, tetapi dia tidak bergerak dan seluruh pribadinya berkeliaran di sumber. Selama periode ini, Sela bangun lebih dari 1 kali, memakan buah spiritual yang ditinggalkan oleh Harley ketika dia lapar, naik ke awan ketika dia mengantuk, kadang-kadang melihat sekeliling dengan mata besar, dan kadang-kadang berbicara dalam tidur nyenyak. Pada hari ke-10, Harley yang diam, sedikit gemetar. Kemudian, segumpal angin menyembur keluar dari tubuhnya, yang tampak tidak terlihat tetapi nyata, dan mengembun menjadi bayangan manusia, dengan bentuk dan penampilan yang sama dengan Harley. Tubuh inkarnasi. Suara kejutan terdengar di Sekte Xuan, itu adalah Fuya yang melihat sosok di samping Harley dengan takjub. Pada saat ini Teresa Donghuang, yang menatap tirai air ajaib, menunjukkan keterkejutan. Di bawah tatapan mereka, kekuatan aneh terus terbang keluar dari tubuh Harley, berubah menjadi 6 sosok manusia, yang semuanya identik dengannya, yang semuanya adalah tubuh inkarnasi yang menjelma dari berbagai kekuatan langit dan bumi. Walaupun mereka semua hanya tubuh inkarnasi, tetapi kultivasi mereka tidak kuat, seperti api spiritual tubuh inkarnasi dan petir surgawi tubuh inkarnasi. Mereka perlu berlatih sendiri, mereka sudah menjadi tubuh yang bebas, dan mereka juga harus menempuh jalannya sendiri. Itu melawan langit, itu melawan langit. Fuya berdecak lidah dan terkejut tak terkira. Emas, kayu, air, api, bumi, angin guntur, yin dan yang. Setiap tubuh inkarnasi mewakili semacam kekuatan langit bumi. Apakah kamu ingin melawan langit seperti ini? Aku terkejut dengan bakat anak ini, kata Teresa Donghuang. Dia terkejut ketika melihat tubuh inkarnasi. Itu adalah tubuh inkarnasi, bukan tubuh bayangan. Saat keduanya kaget, mereka hanya mendengar teguran dari Harley. Kemudian, kekuatan tak terlihat di tubuhnya membentuk pedang dewa tak terlihat, yang langsung menebas 9 pisau ke dirinya sendiri, dan dia berubah menjadi 9 tubuh inkarnasi, dan pada saat ini menjadi manusia bebas. Anak ini gila. Fuya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Apa yang kamu tahu?
Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam. Cepat atau lambat dia akan pergi ke domain puluhan ribu surgawi, untuk menyentuh lubang hitam ruang hampa. Selalu ada bahaya tersesat, dia meninggalkan jalan untuk dirinya sendiri, dan jika dia tidak bisa kembali, masih ada 9 tubuh inkarnasi untuk melanjutkan harapannya. Kalau begitu, jangan terlalu kejam. Fuya kembali mendecakkan lidahnya. Jika itu dia pasti tidak akan memiliki keberanian seperti Harley Ye. Jika dia pergi ke domain puluhan ribu surgawi, dia akan menulis mitosnya sendiri. Bersambung. Bab 1078. 3000 menjadi 9 tubuh inkarnasi. Di puncak gunung, Harley Ye membuka matanya. Penampilannya sangat pucat, dan hidupnya sangat merana saat ini. Dia tidak peduli tentang ini, tetapi menatap 7 tubuh inkarnasi di depannya dengan puas, emas, kayu, air, bumi, angin, yin dan yang. Sekarang, jika menambahkan tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi, ia memiliki 9 tubuh inkarnasi. Seperti yang dikatakan Fuya, setiap inkarnasi tubuhnya mewakili semacam kekuatan langit bumi, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, yin dan yang merupakan ciptaan langit dan bumi. Seperti yang dikatakan Teresa Donghuang, Harley Ye meninggalkan ruang untuk pengembangan di masa depan. Lubang hitam ruang hampa, yang dia tahu lebih baik dari siapapun, penuh dengan krisis tanpa akhir. Itu adalah perjalanan panjang. Selalu ada bahaya tersesat. Kami tidak pernah bisa menyingkirkannya dan tidak pernah kembali, hanya untuk kelelahan dalam kegelapan tanpa akhir. Oleh karena itu, dia memahami inkarnasi melawan surga, menyimpulkan kekuatan awal langit dan bumi, dan melarutkan sumber langit dan bumi menjadi 9 jenis kekuatan, yang masing-masing diringkas menjadi inkarnasi tubuh. Dia memberi mereka kebebasan dan harapan yang berkelanjutan untuknya. Di langit yang jauh, ada 2 tubuh inkarnasi, api spiritual dan petir surgawi. Mereka berdiri berdampingan dengan 7 tubuh inkarnasi baru, semua menatap Harley Ye dengan mata khawatir. Meskipun mereka memiliki tubuh bebas, Harley Ye adalah tubuh asli mereka. Mereka tahu betapa berbahayanya itu adalah untuk Harley Ye untuk memotong dirinya sendiri 9 kali. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir, yin, yang. Harley Ye tersenyum pada 9 orang itu dan memberi mereka nama. Nama semua orang memiliki kata Harley Ye di dalamnya. Pergi. Dengan senyum lain, Harley Ye melambaikan tangannya dengan lelah. 9 tubuh inkarnasi ingin berbicara, tetapi mereka semua berhenti. Tiba-tiba, ke-9 orang itu bergerak satu demi satu, menginjak langit ilusi, dan berlari ke 9 arah untuk membantu Harley Ye menemukan orang yang bereinkarnasi. Setelah mereka pergi, segumpal darah tumpah dari sudut mulut Harley Ye. Hari ini dinasti Dacu, Sekte Suan untuk saat ini, tidak ada yang bisa menyakitinya, hanya dirinya sendiri yang bisa menyakitinya. Dia membunuh dirinya sendiri 9 kali, dan kerusakannya tidak terbayangkan. Keberaniannya tak tertandingi. Jika mistik naga kuno masih hidup, dia pasti akan disebut orang gila seperti Fuya. Harus tahu bahwa dengan 9 kali, dia kemungkinan akan melewatkan puncak kultivasinya sepanjang hidupnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia duduk bersila di tanah. Kali ini adalah hari ke-9. Pada malam hari ke-10, tampilan pucatnya dipulihkan menjadi kemerahan, darahnya yang lesu menjadi luar biasa lagi. Dengan teriakan ringan darinya, 2 gumpalan asap biru terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi 2 tubuh bayangan. Kemudian,
dua tubuh bayangan sekali lagi menjelma menjadi tubuh bayangan. 1, 2, 2, 4, 4 dan 8. Kedua tubuh bayangan menjadi 3000 tubuh bayangan tanpa bakaran satu batang dupa, yang merupakan batas Harley. Adegan ini membuat mata Fuya terbelalak. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan bahwa zaman purba tubuh suci adalah semua binatang yang menggantung di langit? 3000 inkarnasi, darah luar biasa apa yang dibutuhkan untuk mendukung? Temukan. Harley telah memberikan perintah. Pada saat itu, 3000 tubuh bayangan langsung pergi ke semua sisi, masing-masing dengan metode rahasia teknik meramal, untuk membantu Harley menemukan orang yang bereinkarnasi. Kali ini, aura Harley langsung layu hingga ekstrim. 3000 inkarnasi semuanya menggunakan tubuh asli, yang merupakan konsumsi yang sangat besar. Berkat darah besar tubuh suci zaman purba, jika seorang kultivator biasa, pasti sudah mati kelelahan. Namun, dia tidak meremehkan dirinya sendiri. Masih pepatah yang sama, persiapan yang memadai di muka dapat mempercepat pekerjaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan reinkarnasi dari dinasti Dacu sendirian? Dia tidak sabar. Dia perlu menemukan orang-orang yang bereinkarnasi dalam waktu singkat, dan kemudian bangun dan pergi ke domain puluhan ribu surgawi, yang merupakan tempat yang berbahaya daripada dinasti Dacu. Jika dia pergi terlambat, sebagian besar dari orang-orang yang bereinkarnasi akan dalam bahaya. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan. 3000 inkarnasi dan 9 tubuh inkarnasi akan menjadi bantuannya yang kuat. Mendekati fajar, dia sedikit pulih, mengambil sela lagi dan memulai perjalanan baru. Sebagai ibu kota manusia awam, ia menemukan Stella Haotian dan Stephanie Haotian yang bereinkarnasi. Itu adalah berkah dari Tuhan yang memungkinkan Robert Chen dan Alvaro Lee bereinkarnasi di ibu kota. Meninggalkan kenangan tentang cahaya ilahi, Harley berhenti di depan sebuah sungai besar. Di seberang ombak biru yang bergulir, ia melihat dasar sungai. Itu adalah ikan berenang ungu, dengan lingkaran ungu di atasnya. Lahir dengan kecerdasan, dan menghembuskan esensi di atasnya. Itu adalah orang yang bereinkarnasi, salah satu dari 9 pewaris sejati sekte Heng Yue, Reina Ye. Cahaya ilahi yang masih meninggalkan ingatan, dan Harley menghilang lagi. Di hutan gunung, monster meraung, dan serigala darah monster yang baru lahir hampir mati di bawah cakar es kadal dingin. Harley, kamu datang tepat waktu untuk menyelamatkan anak serigala darah monster. Teknik meramal, reinkarnasi Mozashi, juga merupakan salah satu dari 9 murid pewaris sekte Heng Yue. Ketika berusia 10 tahun, kamu akan sepenuhnya membangkitkan memori kehidupanmu sebelumnya. Harley membelai batu reinkarnasi Mozashi. Dia adalah seorang kultivator di kehidupan sebelumnya. Dia bereinkarnasi menjadi monster dalam kehidupan ini. Reinkarnasi dari dinasti Dacu benar-benar luar biasa. Apapun dengan roh dapat bereinkarnasi, yang membuatnya merasakan kekaguman yang tiada taraf terhadap kekuatan supranatural nenek moyangnya. Tanpa banyak penundaan, Harley berbalik dan pergi. Selama periode ini, 3000 tubuh bayangan dan 9 tubuh inkarnasi juga sering menerima kabar baik, seperti Andreas Yang, instruktur sekte Heng Yue, tetua Daoxuan, tetua Balai Penegakan Hukum, tetua Rumput Taman Spiritual, Robert Lin, tetua dari Paviliun Taman Putaka, Lai Denzong, ketua Puncak Tian Yang, orang yang sebenarnya sekte Heng Yue, Master Heng Tian dan banyak murid biasa telah ditemukan. Lanjutkan. Harley menarik napas dalam-dalam dan merasa sangat beruntung. Meskipun dia belum menemukan orang-orang seperti Yunandi Sie dan Brady, situasinya masih sangat baik. Dia sangat senang bahwa semakin banyak orang yang bereinkarnasi telah ditemukan. Semua usahanya tidak sia-sia.
Sambil berjalan, Harley tanpa sadar berhenti dan melihat ke halaman pertanian kecil. Di sana, dua anak sedang bermain, tidak terlalu tua, baru berusia 3 atau 4 tahun. Saat teknik meramal berjalan, mata Harley menjadi cerah. Mereka adalah orang-orang yang bereinkarnasi, tetapi mereka bukan mereka yang mati melawan iblis surga, tetapi mereka yang terbunuh oleh cakar Zendiyi. Dibandingkan dengan Andreas yang, orang-orang itu meninggal 3 atau 4 tahun sebelumnya. Jika dia meninggal 3 atau 4 tahun sebelumnya, dia akan bereinkarnasi 3 atau 4 tahun sebelumnya, sekarang dia baru berusia 3 atau 4 tahun. Adapun kedua anak itu, mereka juga sekte Heng Yue, Balai Penegakan Hukum, sesepuh aula penegak hukum di gerbang luar, Danto, lelaki sejati, dan sesepuh harta karun di gerbang luar, Samudera Pang. Ini seharusnya menjadi kegembiraan yang tak terduga. Harley buru-buru memainkan 2 cahaya ilahi, membawa ingatan mereka dan cahaya perlindungan. Dia tidak mengganggu mereka, menunggu ingatan mereka dibuka di masa depan dan membawanya pergi. Sampai jumpa sekte Heng Yue. Harley mengambil napas dalam-dalam, melihat terakhir Samudera Pang dan Danto, dan berbalik. Sepanjang perjalanan, Harley terus mengerahkan teknik meramal. Satu demi satu orang yang bereinkarnasi disimpulkan, entah itu bereinkarnasi menjadi manusia awam, bunga, tumbuhan, serangga, ikan, atau monster. Tetapi selama ada roh, dan selama mereka bereinkarnasi menjadi dinasti Dacu, mereka tidak bisa lepas dari deduksinya. Bersambung.